أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah jazakallahu khair wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Aftartum? Musta'idun? Lin-naum aw lid-dars? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, as-sunnatu asyratun. Sunnah yaitu akidah ahlus sunnah ada 10 poin. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan 10 perangai ataupun akidah tersebut, maka dia telah menyempurnakan as-sunnah alias akidah. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Dan barang siapa meninggalkan salah satu dari 10 poin akidah tersebut, maka dia telah meninggalkan as-sunnah dan dia bukan ahlus sunnah. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sahih? Syarahna ulam nasrah. Sudah disyarah apa belum? 6. Sudah. Apa saja 10 perangai ataupun 10 akidah tersebut? Yang pertama itsbatul qadar. Ini juga sudah kita bahas. Wa taqdimu Abi Bakar wa Umar. Mendahulukan Abu Bakar wa Umar di atas semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal haudhu, tentang masalah telaga. Ini juga sudah kita sampaikan. Baik, itu pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. Sahih? Saya lah. Baik, sekarang kita mulai nambah poin yang keempat tentang asy-syafa'atu. Ya, sebetulnya sekali lagi ini sekedar murojaah saja. Asy-syafa'ah dalam segi bahasa artinya didul witr.
Lawan dari witir berarti apa? Genap. Wasyaf'i wal watar. Adapun secara istilah syar'i kata para ulama singkatnya asy-syafa'atu hiya talabul khairi lil ghairi. Talabul khairi lil ghairi. Meminta kebaikan untuk orang lain. Talabul khairi lil ghairi. Contohnya dan sekaligus ini pembahasan utamanya, Nabi SAW minta syafaat kepada Allah untuk pelaku dosa besar dari umat beliau agar dikeluarkan dari api neraka. Ini contohnya, tolabul khair lil ghair. Nabi minta kepada Allah agar sebagian dari pelaku dosa besar dari umat beliau dikeluarkan dari api neraka. Yang minta siapa? Yang minta siapa? Nabi. Untuk siapa? Umat beliau. Ini talabul khair lil ghair. Minta kebaikan, yaitu tadi minta kepada Allah. Kebaikan untuk orang lain, bukan untuk beliau. Faham dong? Ini talabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Dan ini sekaligus contoh dan sekaligus pembahasan utama syafaat yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab akidah. Syafaat itu banyak macamnya. Cuma yang sebetulnya inti pembahasan dalam kitab akidah yaitu syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar dari umat beliau. Makanya kalau misalnya antum baca akidah Imam Abul Hasan Asy'ari yang kita lagi bahas tadi malam ya, tiap hari Rabu ba'dal maghrib, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, beliau mengatakan wa yuqirruna bi syafa'atin Nabi sallallahu wa annaha li ahlil kabair min ummatihi. Ahlus sunnah, para ulama salaf alil hadis, mereka mengikrarkan adanya syafaat Nabi SAW, yaitu syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dan itu yang Rasul sabdakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Dan ini sekali lagi inti pembahasan syafaat dalam kitab-kitab akidah. Syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau untuk dikeluarkan dari api neraka. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah secara khusus untuk membantah dua kelompok sesat, kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah yang mengingkari adanya syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Kenapa mereka mengingkari? Karena tidak cocok dengan akidah sesat mereka. Pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Jadi itu ciri khas alil bid'ah. Mereka berkeyakinan dulu kalau ada nas yang gak cocok mereka tolak dengan berbagai macam alasan. Entah karena hadisnya mungkin kata mereka lemah, padahal yang lemah adalah akal mereka. Atau mengatakan hadisnya ahad dan seterusnya. Padahal sekali lagi hadisnya sahih, syafaati li ahlil kabair min ummati. Adapun bantahan kepada kelompok Khawarij tentang pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka sangat banyak sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Kemudian perlu ditegaskan juga asy-syafa'ah kulluha lillah. Semua syafaat di hari kiamat milik Allah. Dalilnya dalam surat Az-Zumar, nanti antum lihat nomor berapa itu ayatnya.
Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'ah. Katakanlah milik Allah semua syafaat tersebut. Syafaat di hari kiamat. Maka haram syirik kalau minta syafaat kepada Nabi, kepada wali yang telah mati. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, dan mereka mengatakan yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat. Allah menvonis mereka ya'buduna min dunillah, beribadah kepada selain Allah. Dan ini kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Dan dari sini kata para ulama, ada 3 kelompok manusia dalam masalah syafaat. Ada 3 kelompok manusia tentang syafaat. Yang pertama, kaum musyrikin. Mereka menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat, tapi berlebih-lebihan sampai meminta syafaat kepada selain Allah. Fahim dong? Fahimun au naimun? Kemudian kelompok yang kedua, kelompok tadi Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari syafaat pada hari kiamat bagi pelaku dosa besar. Dan ini sekali lagi pembahasan inti kita. Penetapan syafaat dalam kitab akidah itu berkaitan erat dengan syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Adapun yang ketiga, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat, namun dengan syarat-syaratnya. Apa syarat syafaat pada hari kiamat? Izinullah li syafi' an yashfa' waridallah anil mashfu'. Yang pertama, izin Allah bagi yang memberi syafaat, dan yang kedua, ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Anak ulang lagi, ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi syafaat pada hari kiamat. Yang pertama tadi siapa? Kaum musyrikin, yang mereka menetapkan adanya syafaat namun berlebihan sampai meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kelompok Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka ngapain? Mengingkari adanya asy-syafa'ah, terutama bagi pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Ahlus Sunnah, yang mereka menetapkan adanya syafaat pada hari kiamat, namun dengan apa? Syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya tadi? Izin Allah bagi yang memberi syafaat, dan yang kedua, ridha Allah bagi yang diberi syafaat. 2 syarat ini tercantum dalam surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardah. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sampai diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dong? Apa 2 syarat syafaat pada hari kiamat? Izin Allah bagi yang memberi syafaat, dan apa? Nah, adapun ayat-ayat yang lain juga ada ya tentang syarat-syarat tersebut, meskipun secara terpisah.
Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun syafaat-syafaat yang lain banyak macamnya. Selain yang satu ini, yaitu syafaat yang umum dan yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita sebutkan secara ringkas, ada dua syafaat yang umum dan yang khusus. Ya, ada syafaat yang umum dan syafaat yang khusus bagi Nabi. Kita sebut yang khusus dulu. Syafaat yang khusus bagi Nabi, yang pertama syafaat bagi paman beliau Abu Thalib untuk diringankan azabnya di hari kiamat di neraka. Tidak dikeluarkan dari api neraka, cuma diringankan saja karena dia orang kafir kekal dalam api neraka. Paham dong? Yang kedua syafaat al-uzma, syafaat yang paling agung, yaitu di padang mahsyar untuk Allah memutuskan perkara hamba-hambanya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian yang ketiga syafaat untuk masuk ke dalam surga. Karena yang pertama kali masuk ke surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau, atau syafaat membuka pintu surga. Ini tiga syafaat yang kata para ulama khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang umum, yang kedua syafaat yang umum maksudnya di sini untuk Nabi, untuk para malaikat dan orang-orang yang beriman. Rasul bersabda, syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang yang beriman memberikan syafaat, tentunya dengan dua syarat tadi, ridha Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syafaat yang umum tadi? Yang pertama, syafaat untuk pelaku dosa besar dari umat para anbiya itu dikeluarkan dari api neraka, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang umum. Bukan hanya Nabi saja yang mengeluarkan dengan syafaatnya dengan seizin dari Allah, namun juga yang lain. Kemudian syafaat untuk diselamatkan dari api neraka. Kalau tadi kan sudah masuk dikeluarkan. Yang kedua ini mau masuk namun diselamatkan. Syafaat untuk diselamatkan dari apa? Api neraka. Hampir mau masuk neraka, namun dengan syafaat Nabi dan yang lainnya, orang tersebut tidak jadi masuk neraka, namun langsung dimasukkan ke dalam surga. Faham dong? Taib, sebelum ditambah, diulangi lagi. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua tadi? Yang umum. Nah, ada yang jawab? Sebenarnya semua harus jawab ini. Cuma sekedar mengulang saja. Apa bedanya syafaat yang umum yang pertama dan yang kedua tadi? Nah, yang pertama? La, as-su'al sahada. Ini syafaat yang umum kan sudah kita sebut ada dua. Paham? Betul enggak? Anak ulang lagi dari awal. Syafaat ada dua, yang umum dan yang khusus. Yang khusus bagi Nabi ada tiga. Paham? Syafaatul uzma, syafaat bagi paman beliau, dan untuk masuk surga. Syafaat yang umum, ini umum maksudnya untuk Nabi, para malaikat dan yang lainnya. Anak sebutkan ada dua tadi. Yang pertama apa? Mengeluarkan dari api neraka. Yang kedua menyelamatkan dari api. Apa bedanya? Masa nggak paham?
Iya, Hasantom. Yang pertama sudah masuk ke neraka, sudah diazab, namun dikeluarkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Faham dong? Adapun yang kedua, belum masuk, hampir masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi dan yang lainnya diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga. Faham dong? Tapi biar beli mantul. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua ini? Ringkas saja. Hah? Nah, ajibu. Ngantuk semua ini kelihatannya. Ha? Yang pertama sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan. Yang kedua diselamatkan sebelum masuk neraka. Faham dong? Ah, jangan ngantuk. Kumu. Istaiqidu. Kemudian yang ketiga, syafaat yang umum. Ini untuk meninggikan derajat di dalam surga. Ya, al-jannah darajat. Surga bertingkat-tingkat. Mungkin awalnya tingkat yang paling rendah. Dengan syafaat Nabi, para malaikat dan yang lainnya, dia naik tingkat di surga. Faham dong? Kemudian juga di antara bentuk syafaat yang umum, yaitu syafaat bagi orang yang amal baik dan jeleknya itu sama, 50%, 50%. Tasawat hasanatum wa sayiatuhum, maka dia dimasukkan ke dalam surga langsung. Meskipun kejelekan dan kebaikannya apa? Sama. Faham dong? Dan masih banyak yang lain. Bismillah. Taib, kita pindah ke pembahasan berikutnya. 4 pembahasan ini mulai haud, syafaat, al-mizan, wasirat. Ini pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Ya, pembahasan 4 ini, ya, poin ke 3, 4, 5, 6 ini berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Adanya al-haud, adanya asy-syafa'ah. Demikian pula yang ketiga di sini pembahasan yaumil akhir, al-mizan. Adanya timbangan pada hari kiamat. Ahlu sunnah meyakini adanya mizanun haqiqiyun lahu kifatan. Adanya timbangan yang hakiki, yang memiliki 2 daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan manusia. Ini akidah Ahlussunnah. Ini juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah, untuk menyelisih akidah sesat kelompok Al-Mu'tazilah yang mereka tidak mempercayai adanya timbangan pada hari kiamat. Bahkan karena ini kurang ajarnya mereka, kurang akhlaknya mereka, mereka mengatakan la yahtaju ilal mizan illal baqal. Tidaklah yang butuh kepada timbangan kecuali tukang sayur. Naudzubillah min dzalik, ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'anul Karim yang jelas-jelas menyebutkan adanya timbangan pada hari kiamat. Ya, fa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khafat mawazinu. Allah menyebutkan dalam ayat-ayat tersebut adanya timbangan pada hari kiamat. Adapun kelompok Mu'tazilah mereka tidak mempercayainya dan mereka juga mentakwilkannya dengan kata-kata al-mizan al-murad bihi al-adl, keadilan. Artinya majas, bukan alat timbangan yang hakiki, hanya kiasan saja kata mereka, hanya menunjukkan tentang keadilan Allah saja. Ahlussunnah mengatakan tidak. Di hari kiamat ada namanya timbangan yang hakiki. Tadi alau lahu kifatan, memiliki 2 apa? Daun timbangan, seperti dalam hadis tentang al-bitaqah, yang mana seseorang memiliki 99 catatan kejelekan kejahatan, kemudian ditimbang dengan 1 catatan
amal kebaikan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ahlussunnah sekali lagi mengimani, membenarkan adanya timbangan yang hakiki pada hari kiamat, tentunya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa ma'ajma' ali salaful ummah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama membahas tadi timbangan pada hari kiamat itu hakiki, ada wujudnya. Adapun bagaimana secara terperincinya, wallahu taala alam, ini masalah gaib. Kemudian dibahas oleh para ulama apa saja yang ditimbang pada hari kiamat. Ada 3 yang ditimbang. Yang pertama al-amal, amal perbuatan manusia itu akan ditimbang, dan ini yang paling inti. Seperti dalam akhir hadis Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatai ar-rahman. Ada 2 ucapan yang ringan di lisan namun berat di timbangan, yaitu pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Rasul menegaskan 2 ucapan ini alias 2 amalan lisan ini akan ditimbang pada hari kiamat, dan itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ditimbang adalah apa? Yang pertama al-amal. Yang kedua yang ditimbang juga adalah al-bitaqah, catatan al-amal. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah, tentang seseorang yang memiliki 99 catatan kejelekan dan ditimbang dengan 1 catatan kebaikan, namun catatan yang baik itu mengalahkan yang jelek tersebut, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah al-badan, badannya manusia. Namun dua-duanya al-bitaqah, catatan dan badan manusia yang ditimbang, ini ujung-ujungnya kembali kepada al-amal yang paling inti. Jangan yang besar badannya ya itu sombong, merasa wah saya paling berat nanti pada hari kiamat. Tidak. Yang kurus jangan minder juga, karena intinya al-amal wal iman, al-iman wal amalus soleh. Makanya Rasul mengatakan pada hari kiamat yu'ta birrajulil azimis samin la yazin indallah janah ba'udah. Namun pada hari kiamat ditimbang, timbangannya yang gemuk, yang berat tersebut tidaklah melebihi timbangan sayap seekor nyamuk. Nyamuk berapa berat timbangannya? Tidak ada apa-apanya. Itu sekali lagi, orang yang besar badannya di sisi Allah tidak ada artinya kalau tidak ada iman wal amal saleh. Kemudian Rasul membacakan ayat di akhir-akhir surah Al-Kahfi, wal falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak istilahnya menimbang sama sekali dari orang-orang kafir tersebut, karena wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur, amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan jasad mereka kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Dan juga dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika naik ke sebuah pohon, tersingkap betis beliau karena angin kencang. Sebagian sahabat yang dibawa mentertawakan beliau, namun kata Rasul lahuwa askal min Uhud yaumal qiyamah atau indallah azza wa jalla. Bahwasanya betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu lebih berat di timbangan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Gunung Uhud berapa beratnya?
Nah, namun tidak ada sekali lagi istilahnya lebih ringan dibandingkan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena iman wal amalu as-saleh. Maka dari sini kata para ulama falyatanafasil mutanafisun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kemudian dari pembahasan ini yang ditimbang itu adalah amal, catatan amal, yang ditimbang adalah badan. Makanya dalam ayat disebut dalam bentuk jamak, fa amma man saqulat mawazinu. Ini kalau ada yang bertanya, kok dalam ayat disebut dalam bentuk jamak mawazin, sedangkan dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari di akhir sahihnya disebutkan saqilatani fil mizan. Mizan bentuknya apa? Mufrad. Musananya apa? Mizanani. Jamaknya apa? Mawazin. Dalam hadis disebut dalam bentuk tunggal mizan. Dalam ayat mawazin. Bagaimana mengkompromikannya? Yaitu tadi, karena yang ditimbang banyak maka disebut dalam bentuk jamak. Paham dong? Meskipun timbangannya cuma apa? Satu pada hari kiamat. Namun bi'tibaril mauzunat, dilihat dari sisi yang ditimbang itu banyak, disebut dalam bentuk apa? Jamak. Intinya tidak ada kontradiksi antara penyebutan tunggal al-mizan dengan mawazin bentuk jamak. Faham Tom? Baik. Lanjut poin yang berikutnya tentang as-sirat. Ini sekedar wadzakir saja. Antum insyaallah sudah sering melewati pembahasan-pembahasan ini. As-sirat. Apa arti as-sirat? Yaitu as-sirat al-mansub ala matni jahannam. Kata para ulama, definisi sirat ini adalah apa? Jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam pada hari kiamat. Adapun ayatnya dalam surat Maryam ayat ke-71, ini hafalkan, wa imminkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan wariduha, melewati as-sirat tersebut. Sekali lagi ayatnya dalam surat Maryam ayat 71, wa imminkum illa wariduha. Tidaklah di antara kecuali kalian akan melewatinya. Semua akan melewati as-sirat. Bahkan para anbiya, mereka ketika melewatinya hanya bisa berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkan. Karena sangat amat mengerikan. Sebagaimana tadi dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan tentang ciri as-sirat tersebut, adaqqu minasya'ri, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Ini riwayat sahabat Rasul Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jangankan antum lewat sirat yang seperti itu, antum lewat jalan yang di situ itu, pinggir sawah itu, kadang-kadang perlu apa? Doa Allahumma salim salim daripada kejegur apa? Sawah. Ini apalagi lebih mengerikan dan jauh. Naudzubillahi min dzalik. Para anbiya hanya bisa berdoa Allahumma salim salim. Dan tadi keadaan manusia ada 3. Ada yang selamat 100% meskipun dengan berbagai cara melewatinya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin kencang lewat sirat tersebut. Ini semuanya selamat. Ada yang sampai merangkak namun tetap selamat. Adapun yang kedua, ini apa? Terkena kail namun masih bisa apa? Selamat. Dan itu ciri-ciri as-sirat juga, alaihi al-khata, al-kalalib. Di atas jembatan tersebut ada al-kalalib. Seperti bentel, tahu bentel? Besi yang ada cabang-cabangnya.
Ini adalah apa? Al-kalalib yang ada di as-sirat yang menarik manusia. Namun ada yang selamat. Namun yang ketiga, keadaan manusia ada yang apa? Dimasukkan ke dalam api neraka. Paham? Ini diantara pembahasan as-sirat yang wajib diimani. Dan kata para ulama, sebagaimana tadi, al-haud. Bagaimana cara menggapai al-haud? Ada caranya, yaitu dengan ittiba'us sunnah. Demikian pula bagaimana seorang bisa melewati sirat dengan selamat, maka harus berpegang teguh dengan as-siratal mustaqim di dunia. Apa itu as-siratal mustaqim? Jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula kita ingat tentang syafaat tadi belum kita sampaikan juga, bagaimana kiat menggapai syafaat Nabi pada hari kiamat. Dan yang pertama at-tauhid. Dengan bertauhid tunalu syafa'ah atau tunalu syafaatin Nabi sallallahu. Dengan tauhid dalilnya as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kibari nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya kata para ulama dengan mengamalkannya, dengan mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang syariah tentunya. Salawat yang disyariatkan. Rasul bersabda ketika ada seseorang minta syafaat Rasul pada hari kiamat, beliau mengatakan a'inni atau aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Atau kama qala Rasul sallallahu. Orang yang paling layak mendapatkan syafaat pada hari kiamat yang banyak bersolawat kepadaku. Solawat tentunya yang apa? Yang syariah, bukan solawat yang bid'ah atau solawat yang syirik. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, rajin membaca doa selesai azan. Rajin membaca apa? Doa selesai adzan. Apa doanya? Allahumma rabba hadi da'wati tama wa salatil qa'imah. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadi da'wati tama dan seterusnya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Rasul, barang siapa yang selesai mendengar azan membaca doa Allahumma rabba hadi da'wati tama dan seterusnya, maka kata Rasul halal baginya syafaatku, alias baginya syafaatku, yaitu pada hari kiamat. Paham dong? Baik, kalau mau ditambahkan lagi di antara kiat menggapai syafaat Rasul, memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah yang disunahkan oleh Nabi tentunya. Pertanyaannya, apakah ada salat sunnah raghaib? Iya, salat sunnah raghaib, ya kata Imam Nawawi, yaitu salat di awal Rajab itu bid'ah. Tidak ada salat sunnah khusus di bulan Rajab, tidak ada pula puasa khusus di bulan Rajab. Nah, kemudian yang kelima di antara kiat menggapai syafaat Nabi pada hari kiamat, yaitu mati di kota Madinah. Mati di kota Madinah, bukan mati bunuh diri, tidak. Ya, naudzubillah min dzalik. Namun memang dia tinggal di kota Madinah, kemudian meninggal di kota Madinah, maka dia akan menggapai syafaat Nabi pada hari kiamat. Atau mungkin dia umroh atau haji, kemudian takdir menjadikannya wafat di kota Madinah.
Itu salah satu kabar gembiranya. Rasul mengatakan man istata'a an yamut bil Madinah falyamut biha fa innilahu syafi'un yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup mati di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Faham dong? Ya, ini sekali lagi salah satu keutamaan tinggal di kota Al-Madinah. Taib. Sekarang kita lewati pembahasan as-sirat. Kita tambahkan lagi pembahasan yang berikutnya, wal imanu qaulun wa amalun. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, iman adalah ucapan dan perbuatan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan al-iman qaulun wa amalun ini hampir ada dalam kitab-kitab akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya untuk membantah kelompok al-Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya ucapan dan keyakinan, atau hanya ucapan, atau hanya tasdik membenarkan, atau hanya mengenal Allah. Mereka semuanya mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Makanya ulama Ahlussunnah, ya sekali lagi rata-rata dalam kitab mereka pasti ada pembahasan yang satu ini. Al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian kalau ada yang bertanya, lu mana al-i'tiqad, keyakinan? Karena al-qaul wal amal itu ada pembagiannya, qaulul lisan wa qaulul qalb. Ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Amal ada dua juga, amalal qalbi wa amalul jawari. Amalan hati dan amal al jawari. Itu sudah mencakup al-i'tiqad. Paham dong? Maka tidak masalah kalau hanya dikatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Paham dong? Adapun yang salah kalau mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Ini salah. Kenapa? Karena tidak ada al-amal. Itu akidahnya kelompok al-Murji'ah. Taib. Kemudian kita tambah tadi al-iman yazid wa yankus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Dan sudah sering kita sampaikan, untuk lebih mengingat lagi definisi Ahlussunnah tentang iman, al-iman khamsununat. Iman adalah 5 nun. Apa itu? I'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'ati ar-rahmani wa yankusu bi ta'ati asyaitani. Ini dinisbatkan kepada ahli hadis kota Madinah, Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah. Beliau mendefinisikan al-iman dengan kata-kata yang indah. Iman adalah 5 nun, karena akhir kata-katanya ditutup dengan nun, sajaknya nun. Al-iman i'tiqadun bil janani, keyakinan dalam hati, wa nutqun bil lisan, ucapan di lisan, wa amalan bil arkan, amalan dengan anggota badan, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati Allah ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati asyaitani. Dan ini sekali lagi ijma' salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Taib, naktafi bihadzal qadar. Sekarang naftas soal wal jawab. Ada sudah? Woi, Masya Allah.
Taib, ini ada pertanyaan, katanya kalau amal baik dan amal buruk sama, kita masuk neraka terlebih dahulu baru masuk surga. Apakah benar? Yang pertama, ya semua urusan gaib, apalagi urusan akhirat, kita tidak bisa berkata, berkeyakinan illa bidalil, kecuali dengan apa? Ad-dalil. Ya, kemudian sudah kita sampaikan dari awal bahwasanya pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya adzab wa insya ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan neraka langsung. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam apa? Surga. Adapun pembahasan tadi tentang masalah syafaat, tadi bahwasanya pelaku ya dosa dan pelaku ya, atau amal kebaikan dan kejelekan kalau 50-50, 50% sama, maka dengan syafaat Rasul langsung bisa masuk ke dalam apa? Surga. Ya, sekali lagi semua statement urusan al-ghaib akhirat tidak boleh kita sampaikan kecuali dengan ad-dalil. Wallahu taala alam. Ini juga sama, ada pertanyaan seberapa panjangkah sirat itu? Jawabannya wallahu taala a'lam. Nah, yang penting apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa untuk istiqamah di atas siratal mustaqim, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, dan betul-betul bersungguh-sungguh untuk megang teguh. Apakah para syuhada itu tidak perlu dihisab dan ditimbang tanpa lewat sirat langsung masuk surga? Semuanya melewati as-sirat. Dalilnya tadi, wa minkum illa wariduha. Para anbiya saja apa? Melewatinya. Paham? Namun tentunya pasti mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang apa? Najin, yang selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Apakah ada perbedaan antara mushaf dengan Al-Quran? Apakah keduanya kalamullah? Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Ya, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Adapun mushaf, maka di situ ada Al-Quran yang merupakan kalamullah, ada pula kertasnya yang makhluk, ada pula tintanya yang makhluk, ada pula covernya yang makhluk, ada pula muqaddimah mungkin dari Depak, muqaddimah dari penerbit, itu semuanya adalah apa? Makhluk. Paham? Jadi al-mushaf itu lebih umum daripada Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalamullah, itu ada dalam mushaf. Paham? Ya. Ada mushaf sini. Baik, ini namanya mushaf. Alaysa kadzalik. Ya, mushaf ada covernya, ada kertas, ada apa kardus istilahnya, ya. Ini adalah makhluk. Paham? Ya, demikian pula ya muqaddimah ataupun ya di sini ada halaman pertama, ada hiasan dan sebagainya, ini adalah makhluk. Adapun ayat-ayat yang tertulis alif lam mim dalikal kitab ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin qul a'udzu birabbin nas, ini adalah apa? Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Makanya para ulama membid'ahkan orang yang bersumpah dengan apa? Mushaf, karena di situ ada apa? Makhluk. Paham? Jadi kata-kata mushaf ini lebih umum daripada apa? Al-Quran. Al-Quran ada dalam mushaf, tertulis dalam mushaf, namun al-mushaf ya tidak semuanya kalamullah, karena ada apa? Paham? Kertasnya, tintanya itu semuanya makhluk. Paham tuh? Baik.
Apakah orang tua akan masuk surga karena anaknya dia jadikan anak bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Naam, insya Allah anak yang saleh ya dan amalnya saleh, doanya kepada orang tuanya sangat bermanfaat. Ya, terutama ketika orang tuanya juga di atas tauhid dan as-sunnah, maka mereka akan bisa bertemu di surga sebagaimana firman Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, orang-orang beriman memasukinya bersama orang yang beramal saleh dari orang tua mereka, anak-anak mereka dan pasangan hidup mereka, istri mereka ataupun suami mereka. Dan kita ingat Rasul bersabda, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin. Manusia itu terputus amalnya ketika meninggal dunia kecuali 3, yaitu diantaranya apa? Waladin salihin yad'ulah, anak soleh. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata-kata as-saleh, anak soleh di sini ada makna yang tersirat bahwasanya kesolehan anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, anak ketika beramal soleh, insya Allah apa halanya? Ya sekali lagi akan juga mengalir kepada orang tuanya. Bukan hanya doanya saja. Makanya Rasul mengatakan waladin soleh. Ada kata-kata apa? Soleh di sini menunjukkan kesolehan anak. Ya, akidahnya yang soleha, amalnya yang soleh, ini bermanfaat bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Di antaranya agar apa? Orang tuanya juga bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan keluarga kita di surga kelak. Apakah boleh jika kita berdoa kita tambahkan dengan kehendak-Mu ya Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta? Tidak boleh. Rasul yang melarang tersebut. Kata Rasul sebagaimana dalam riwayat yang sahihah, Rasul mengatakan barang siapa yang berdoa liyazim, agar dia apa? Betul-betul ada keyakinan al-azm diterima doanya, dan jangan mengatakan in syi'ta ya Allah, jika engkau berkehendak ya Allah. Itu kurang ajar kepada apa? Allah. Itu kayaknya apa? Gak niat untuk apa? Berdoa. Faham dong? Nah, ini kalau nggak salah pernah kita sampaikan di sini. Nah, makanya kalau kita didoakan misalnya, semoga Allah memberikan kepada antum tambahan rezeki yang barokah. Jangan mengatakan insya Allah, namun katakan apa? Amin. Faham dong? Adapun hadis Rasul ketika ada orang sakit dikatakan tahurun, insya Allah ini bukan doa, ini min babil khabar. Orang yang sakit itu akan disucikan dosanya dengan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? La ba'sa tahurun, insya Allah itu min babil khabar. Nah, apa lafaz doa setelah adzan yang benar? Yaitu tadi Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadila wa bathu maqama mahmudadil ladhi wa atta. Enggak perlu pakai kata sayyidina. Paham dong? Itu tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yakfi atau ya, ini pertanyaan yang sebetulnya akan kita jawab, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi karena sudah ditanya, insya Allah kita jawab. Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan as-sunnah asyrah, sunnah ada 10. Tapi di matan ini ada 11 poin. Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam, ini min babi jabril kasr, menggenapkan yang ganjil. Ini suatu yang lumrah dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa apa?
Indonesia. Bahkan nanti kalau kita melewati akidah Sahal bin Abdillah At-Tustari juga sama. Ciri Ahlussunnah ada 10, tapi belum menyebut 9 saja. Ini beda dengan apa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan ada 10 namun 11. Sufyan atau Sahal bin Abdillah At-Tustari mengatakan akidah ciri Ahlussunnah ada 10 namun beliau sebut apa? 9. Ini dalam bahasa Arab mimbabi jabrul kasr, menggenapkan yang apa? Yang ganjil. Paham dong? Wallahu ta'ala alam. Halil iman bil yaumil akhir mukhtassun bi ummati Muhammad am amun fi kulli syara'i. Iman kepada hari akhir ini untuk semua umat, ya. Masalah surga dan neraka ini untuk semua manusia, bahkan untuk apa? Al-jin. Ya, apalagi kaidahnya yang berkaitan dengan al-khabar dengan akidah itu secara umum sama. Dari Nabi pertama, Rasul pertama sampai yang terakhir itu akidahnya apa? Sama, nggak ada bedanya. Yang beda cuma apa? Syara'i, ahkamu syar'iyah itu yang beda. Adapun akidah sama. Apalagi berkaitan dengan al-khobar. Dan tidak ada nasakh wan mansukh dalam masalah apa? Kabar berita. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.